Para sunina sunana wa sanamali wa zwajihi wa ansarihi wa junudi ususan zaina wa karamara swanali sanala sanala semba timatu zahra sekali jilani wa dari syafi'an nabi malike hambali nanawi rafi jamil pukala hadisin wal qura wal mufassirin fi masari keladi lama biha zaina ma'ajir ahmad bin syah pakai kandam Muhammad wali asri apura ajmain sumaila arwahi walidina ma'atina wa ajdadina wa masyaina wa jami'il muslimina muslimat anallaha yaghfiru lahum wa yarhamu li darajatim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa hadaman naf'a bi ulum bidaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan ya 147 itu. Wa'lam annal ta'addudal jumu'ati iza kana lihajatin bi an ausiral ijtima'u bi makanin jazalahu ta'addudu bi qadriha wa sahhat salatul jami'i alal asa sawaun au qa'a ihramul a'immati ma'an au murattiban wa sunnah zuhru mura'atan lil khilaf wa iza kana li ghairil hajatil mazkurati falahu khamsu halatin ya. Al-halatul ula ayaqa'a ma'an fatabtulu fayajibu ayajtami'u fi mahallin ya wal haddu wa ya fi mahallin ya wal haddu wa yu'iduha qam jum'atan indas ittisa'il waqti wala tasihu zuhru ba'daha gitu ya. Wa al-halatu saniyah ayyaqa'a murattiban fatasihu sabiqatu wa tabdulul lahiqatu fayajibu ala ahliha sholatu zuhri. Al-halatu salisah ayyasuka fis sabaqi wal ma'iyati fayajibu alaihim ayyajma'u fi mahallin wa yu'iduha jum'atan inda tisa'il waqti wa tusannu zuhru ba'daha. Al-halatul khabi'ah ayya'lama sabku walam tu'lam ainu sabiqa ka'an sami amaridani au musafirani takbirataini mutalahikataini fa akhbara bidzalika ma'a jahlita mutaqaddimati minhuma fayajibu alaihimu zuhru li'annahu la sabila ila i'adatil jumu'ati ma'a tayakkuni uqu'i jum'atin sahihatin fi nafsil amri lakin
lamma kanatit thaifatul lati sahhat jum'atuha ghairu ma'lumatin wajaba alaihimuz zuhru wa kharaja bil maridaini aw musafiraini wairuhuma fala tasihu sahadatuhu li fiskihi bitarkil jumu'ati faqat li iltibasi sahihah bil fasidati gitu. Ya, lanjutan bacaan kita masih masalah Jumat nih, gitu ya. Masalah sholat Jumat ya, syarat-syaratnya. Nah, persyaratan Jumat nih, kemarin sono ada persyaratan Jumat itu, ya itu ada 6 gitu ya. Nah, ya pertama yaitu sholatnya berjamaah. Yang kedua ya waktunya waktu zuhur. Nah ya, yang ketiga gitu ya, yang ketiga ya melaksanakannya di lingkaran ya kampung tuh fi mahalin ya fi khitotil balad, artinya di kampung atau di kota gitu ya. Nah, artinya yang penduduknya tuh ya mustautin. Nah, yang keempatnya ya dan mereka itu tidak ya bepergian, tidak bermusafir, artinya mereka tetap di satu tempat itu ya, bukannya ya pendatang, bukannya pemukimin gitu ya. Nah, yang kelimanya ya, syarat yang kelima nggak boleh didahulukan oleh Jumat yang lainnya itu yang dianggap ya gitu latu adu dan tidak dianggap ya gitu ya makrunatan ya dibarenginnya tuh ya. Nah, jadi nggak boleh di satu tempat itu dibarengin dengan Jumat yang dianggap sah gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi satu ya tempat gitu. Nah, ya sekarang masalah ya ta'adud nih Jumat gitu. Wa'lam tahu olehmu anna ta'addudal jumu'ati, bahwa berbilang-bilang tuh ya pelaksanaan Jumat ya dalam satu kampung, satu kota gitu ya berbilang-bilang nih. Idza kana li hajatin, kalau berbilang-bilangnya itu karena hajat ya, di sana ada masjid, sana ada masjid ya, gitu banyak tuh ya, di sana kerjain Jumat, sana bikin Jumat masing-masing pada ada bikin gitu ya Jumat. Nah, kalau ya gitu ya, nah kalau ya ta'adudnya itu lihajatin karena butuh gitu ya, inget nih ya, hajat karena butuh gitu ya. Nah, butuhnya apa? Bi'an usiral ijtima'u bimakanin, yang dikatakan butuh tuh yaitu susah berkumpul di satu tempat tuh ya. Jadi kalau kita kumpulin orang sekampung dah ya, jangan banyak dah sekampung ya, untuk melaksanakan Jumat di satu tempat itu susah ngumpulnya ya, karena nggak ada tempatnya ya, yang luas itu lapangan nggak ada ya, kayak kita sini ada lapangan nggak ada kan ya, lapangan bola gitu atau apa kan nggak ada ya gitu ya, kayak kita nggak ada tuh tempatnya ya buat ngumpulin orang sekampung ya gitu ya, se-RW dah, kalau gitu kan se-RW tuh kampung lu dari ujung Bludik, ujung Lilir, Bletan, Kulon ya, semua kumpul satu tempat di mana, di lapangan gitu ya, kalau ada tuh lapangan gitu ya, nah gitu, nah kan kagak ada tuh, nah itu yang begitu susah ya, namanya nggak bisa, tempatnya nggak ada gitu ya, karena tempatnya nggak ada tuh. Nah, itu dikatakan usrul ijtima, susah ngumpul gitu. Nah, atau juga ya tempatnya ada tapi orangnya ya yang dikumpulin tuh susah gitu ya, dibawa caranya gitu ya. Nah, itu juga namanya usrul ijtima, susah. Nah, ya gitu tuh ya. Nah, bimakanin. Nah, kalau begitu tuh susah ngumpulnya orangnya atau juga tempatnya susah kita nampungnya. Nah, itu ya. Nah, ya di satu tempat jazalahut ta'addudu biqadriha, maka boleh berbilang-bilang atas kadarnya ya yang dibutuhin. Boleh jadinya gitu. Ya, kayak kita kumpulin gitu. Nah, ya satu tempat kan nggak bisa kan? Ya, kita sini mau dikumpulin di mana?
ya orang di 10 gitu, ya dari ujung Belilir, Bletan Kulon ada, ya kumpulin dah satu di apa di Salapia kagak muat, ya apalagi kemarin tuh yang dikatakan orang yang dianggap sah, ya Jumatnya, ya kayak orang perempuan, ya anak yang udah, ya mumayyiz gitu, ya tuh ya kalau orang perempuan mungkin pada semua kumpul, ya kagak bakal nggak muat gitu. Ini dikatakan tuh usrul ijtima gitu susah. Hanya kalau yang begitu ya jadi ada beberapa tempat tuh pelaksanaan Jumat itu dianggap sah semua. Nggak ada yang nggak sah itu ya. Jangan bilang tuh nggak sah. Kalau nggak sah ya kita ya wajib kita kumpulin orang. Itu sanggup nggak? Gitu ya. Nah, artinya wasohat sholatul jami'i alal asah, maka sahlah sholat Jumatnya semua tuh ya gitu ya. Nah gitu ya, jadi boleh tuh ya kita mau sembahyang di Madinah sono, jadi di Salapia sah gitu, di Darul Muslimin sah gitu kan, di DKI sah gitu ya, gitu kan itu terus lagi sono Al-Ikhlas ya itu sah gitu ya. Nah kalau di UHAMKA tuh nggak tahu dah gitu ya, kalau gitu karena kalau di situ mungkin ya persyaratan orangnya mungkin ya karena bukan mustautin kan itu UHAMKA tuh ya, UHAMKA ya, nah tuh mustautin apa kagak orangnya ya yang sholat situ, nah gitu. Nah kalau memang tuh bukannya ituan apa mustautin ya berarti nggak sah Jumatnya dia gitu, jadi mesti ngabung tuh turun ke bawah. Iya, ke DKI kan gitu, atau ngulon sono seberang, gitu. Kalau enggak Salafiyah, gitu ya. Tuh ya. Jadi yang ada tuh masjid gitu, yang orang semua itu ya sama sembahyang, gitu. Lu sih mau sembahyang dia Al-Ikhlas sono nggak apa-apa, ya gitu ya. Hah? Hah? Iya bisa. Gitu. Nah yang sono, dari sono ke sono, gitu, gimana aja dah, ya. Nah itu, jadi jangan dianggap nggak sah gitu, ya itu baru sekampung, ya apalagi satu, ya wilayah, ya kita SDKI kan gitu, ya biar kata tuh orang dikumpulin semonas di Monas juga kan, kalau SDKI muat gak? Ya kagak bakal, ya di Monas gitu, di Monas dikumpulin orang tuh, ya tahu sih gitu, orang buat Jakarta pusatnya aja juga kan, iya, nah iya itu yang waktu apa ya, iya, yang ada itu andahan ya, nah itu kan lebih kan gitu, tuh ya baru segitu kan, nah ya inilah yang dikata usrul ijtima. Nah kalau susah begitu ya jadi jangan kita anggap bahwa nggak sah, semua sah sembahyang gitu ya, mana masjid aja udah gitu ya, jadi ta'adud tuh ya bilang-bilang masjid sono masjid sini biarin ya, di Kalibata banyak tuh masjid sono sini ya biarin gitu, ada di sini gitu ya, dekat-dekat gitu ya gitu ya. Nah karena tuh ya dianggap kalau disatuin susah gitu ya, nah gitu ya. Nah gitu ya, biqadiyah wa shahhat sholatul jami'i fil asha sawaun auqa'a ihramul a'immati ma'an au murattiban, sama saja terjadinya ihramnya si imam itu ya bareng atau bergantian gitu ya, imamnya gitu ya, umpama ya kita sini ada berapa nih masjid gitu kan ya, ada 4, 5 ya, 5 tempat masjid tuh. Nah itu bareng semua takbirnya Islamnya ya, masjid umpama dari Salapia ya takbir Allahu Akbar, nah semua tuh bareng ya, di Madinah di mana semua tuh Allahu Akbar gitu, atau gantian Salapia duluan takbirnya baru di Madinah baru di Darul Muslimin ya gitu ya. Nah itu semua sah, pokoknya yang mau Jumatnya duluan atau belakangan dianggap sah gitu ya. Kenapa? Karena ta'adudnya hajatnya dibutuhin gitu ya. Nah gitu kan. Nah tapi ada wasun nazuhru ya min mura'atan ya lil khilafi, disunatkan setelah Jumat itu sembahyang
Zohor itu. Ini sunnah, nggak wajib gitu ya. Nah, karena ta'adud tadi gitu kan. Nah, disunatkan tuh sholat zuhur gitu ya. Ya, kenapa tuh? Mura'atan lil khilaf, karena menjaga khilafiyah. Karena ada yang mengatakan nggak sah gitu ya. Sekalipun tuh hajat ya tetap nggak sah Jumatnya gitu ya. Nah, tuh ya. Nah, tuh. Ya, jadi menurut kaul asoh nih, kaul yang kuat, yang soheh itu sah ya. Kenapa? Susah ngumpulin itu orang. Nah, kalau dianggap tuh nggak sah, orang mau dikumpulin di mana? Tempatnya nggak ada gitu ya. Nah, itu ya. Jadi sunat zuhur katanya kita ya. Wa iza kana li ghairil hajati. Nah, sekarang kalau nggak hajat, nggak butuh ya, pada bikin tuh Jumat gitu ya, nggak butuh nih satu tempat aja masih nampung ya gitu. Nah, satu tempat atau dua tempat nampung, nah dibikin lagi tuh gitu ya. Nah, dia apa ya, zakana tuh ligairil hajati al majburati falahu khamsu halatin. Maka di sini ada 5 ya keadaannya tuh ya. Mana tuh? Al-halatul ula ya, hal yang pertama ayaqa ma'an fata betulu. Maka takbiratul ihramnya tuh bareng gitu ya. Nah, ya bareng tuh, maka itu batal semua. Enggak jadi Jumatnya. Gitu ya. Nah, enggak jadi itu Jumatnya ya, karena enggak hajat. Kalau tadi kan hajat. Ya butuh, karena nggak apa ya, nah, nggak bisa kumpul, nggak ada tempatnya. Nah sekarang ini tempatnya ada, bisa ngumpul. Nah sekarang ya dia bikin itu ya Jumat itu ya. Nah itu kan begitu, kalau takbiratul ihram imamnya itu bareng, maka nggak satu ya, dua-duanya gitu ya. Nah ya, patah dulu. Nah, paya jibu ayyajtami'u fi mahallin ya, gitu ya. Nah, fi mahallin wahidin ya, itu kelebihan tuh ya. Maka wajiblah mereka itu kumpul di satu tempat gitu ya. Nah, wa yu'iduha Jum'atan ya indat disa'il waqti, dan diulang sholat Jumatnya ketika waktunya masih luas. Wala tasihu zuhru ba'daha, enggak satu zuhur sesudahnya gitu. Ini kalau enggak hajat gitu. Puyeng ya mikirin nih. Contohnya gimana sih? Hah? Ya enggak hajat ya umpama. Ya kan umpama ada salafiyah gitu nih. Ya, salafiyah ada. Nah, gitu. Itu masih nampung gitu. Nah, kemudian kan ada Darul Muslimin. Ya, yang tua aja dulu ya. Nah, yang baruan dah, yang nama itu ada Darul Muslimin. Nah, sekarang tuh salafiyah masih nampung. Ya. Artinya tuh orang sekampung ya, itu masih ditampung, masih bisa ketampung tuh ya, di salafiyah sama di Darul Muslimin. Nah, tadi tuh Darul Muslimin alamat salafiyah satu, mau salafiyah duluan Jumatnya atau ya Darul Muslimin duluan. Karena apa? Hajat. Gitu ya. Hajat nih ya, karena susah mau dikumpulin kan gitu. Ya nyebrangnya punya itu kan gitu. Nah, sekarang ya, nah gitu kan, tuh, nah itu sah. Nah, sekarang kalau ada lagi yang bikin gitu, ya, nah Jumat nih, nah gitu. Nah, sedangkan apa, ya ditampung tuh di salafiyah atau di Darul Muslimin, ya masih ketampung, ya orang semua tuh, ya bukannya laki-laki aja. Yang artinya ketampung tuh bukannya orang yang laki-laki aja, perempuan. Itu ya. Itu ya. Umpama tuh ya bagian sebelah Mukulon dah. Ya, Mukulon tuh dari ujung Peludik ya sampai daerah nyampe apa tuh Kobera, kalau Darul Muslimin kan di Kober sono. Nah, itu dah tuh kumpul dah tuh laki perempuan kumpul di masjid. Muat ya? Enggak kan? Nah, kalau sekiranya itu muat gitu. Ya, itu kalau nggak muat tadi hajat.
Nah, kadang kalau kiranya muat nih, kumpul tuh laki perempuan tuh yang sah Jumat kumpul di Darul Muslimin muat. Nah, Cibang Lilir, Cibang Bletan, ya dari ujung lilir sampai ujung dudik, ya muat tuh kumpul di Salafiyah laki perempuan, gitu, ya. Nah, sekarang tuh kalau emang masih nampung nih, ada yang bikin lagi tuh, ya macam kayak DKI dah gitu, ya bikin tuh, ya gitu. Sedangkan tuh, ya kalau Salafiyah dikumpulin semua tuh masih kubu muat, nah dibikin. Nah maka karena dia nggak hajat gitu, nah nggak sah tuh gitu, ya Jumatnya. Kalau ya sekiranya tuh ya takbiratul ihramnya itu ya bareng gitu, ya takbiratul ihram bareng. Nah gitu di DKI takbiratul ihram, di Salafiyah takbiratul ihram bareng Allahu Akbar. Nah, yang bilangin bareng siapa? Iya, yang bilangin bareng siapa? Ya, orang yang sakit, penyakit kan gak wajib Jumat, gitu. Ya, orang yang hari Jumat tuh orang sakit bilangin tadi tuh, ya, di Salafiyah, sama di DKI, ya takbir Islamnya, sekarang, ya nggak sah. Yang DKI mesti kumpul ke Salafiyah. Nah, itu di Darul Muslimin tuh, ya gitu. Ada yang sakit, ya. Nah, bilangin nggak sah tadi tuh bareng gitu, karena ya ada yang bikin tuh kan di ya ahli kelas, bilangin bareng. Nah, gitu. Nah, mestinya kumpul. Nah, kalau di nggak nggak laksanakan, ya itu nggak wajib. Itu nggak satu bulan bayang Jumat wajib kumpul gitu. Nah ya kerjain Jumat gitu, ya. Nah wajib tuh sholat Jumat gitu, ya. Wala tasihu zuhru, nggak sah zuhur kalau kalau nggak sah tuh Jumat bayang zuhur aja nggak sah, ya karena masih harus kumpul dulu itu, ya buyang ya masalah begini. Ya gitu, ya hanya pahamin, jangan main salah-salahin aja, nggak sah tuh nggak ini gitu, ya nggak sahnya ngapa gitu, ya. Kalau yang nggak sahnya ngapa. Nah inilah ya ulama fikih gitu, ya mikirin, ya kenapa berdasarkan ya dasar dulu, ya Rasulullah tuh nggak pernah tuh suruhin bikin Jumat ya di tempat-tempat yang lain gitu, ya kumpul ya gitu, ya zaman Sayyidina Umar juga gitu juga, ya. Nah, orang kan udah banyak tuh zaman Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar kata sholatlah kamu di tempat-tempat kamu sono, tapi kalau Jumat kemari sini kumpul gitu. Jadi kalau sholat yang lain, ya, boleh dah kamu bayang dah di mana di musola masjid kamu sono kampung. Tapi giliran Jumat, kemari kumpul gitu, ya. Nah itulah ya. Nah ini sehingga berkembang dah. Ya orang makin lama makin banyak kan gitu. Nah itulah ulama berpikir kalau begini gimana nih, ya kalau sono bikin ntar dibikin lagi karena nggak nampung, karena ya atau susah juga ya kumpulnya gitu. Nah itulah ya ulama ya ijtihad. Nah ya ada sebagian yang tetap nggak boleh, nah ada yang sebagian lagi bilang boleh, ya karena susah ya kumpulinnya, nggak ada tempatnya gitu, ya. Nah gitu, ya. Nah tuh ya kalau terjadi ya ya takbiratul ihramnya bareng, nah itu batal semua, ya. Kalau jaraknya terlalu jauh, Ustaz, apakah orang itu nggak wajib Jumat? Bisa lama dia masih dengar suara azan tetap. Oh gitu. Iya. Jadi mesti jalan tuh atau? Jalan, ya ini jalannya ya jangan udah deket. Jumat. Iya, dari jauhan itu. Kalau di kampung itu. Iya. Nah kan jauh masjid. Ya? Iya jauh, masjid kan jauh. Ada kendaraan motor memang. Nah, iya, nah itu kan ada kendaraan, motor ada apa? Kalau enggak ya jalan kaki kan ya mestinya jauh. Ya dari ya Johornya jam 12 ya jam 10 mesti. Ya jalan ya kira sejam 2 jam kan udah sampai. Iya.
Itu. Patokannya dengar azan ya. Hah? Dengar azan itu. Azan kan ini pakai pengeras apa azan pakai? Ya kalau dulu masih masih suasana sepi, ya pakai suara aja. Nah, tapi kalau sekarang kan udah bising, ya mesti pakai pengeras suara juga. Karena udah bising kan. Ya dulu kan gitu masih sepi, ya. Bang Nasek Kaci tuh dulu di terakhir di Unare tuh, Laras Ulang Budik sono. Ya, yang dibikin tahun 63. Ya Bang Budik sono, nah dia naik tuh waktu itu di terakhir tuh ya Arhamar Rahimin, ya ke yayasan kedengeran, ya ke Budik sono, ya Fatahila tuh dengeran, ya kok kerobokan sono Jaten itu, ya kenapa masih sepi, itu, nah kalau sekarang udah bising, ya gitu. Nah kalau pakai begitu aja ya kagak kedengeran. Dua rumah juga enggak kedengeran. Ya, hampir lagi rumahnya rapet. Ya, enggak kedengeran suara azan. Ya, nah rumahnya rapet. Ya, gitu. Ya, nah, ya enggak kedengeran tuh suara. Ya, ditutup sono, tutup sini, pada tutup. Ya udah. Hah? Iya, jendela ditutup apa nggak kedengeran. Nah, toh juga ketuk karengan tembok ini. Nah, kemarin aja Salapia tuh mereka nggak kedengeran. Ya kan udah ketutup apa tuh gedung-gedung apa. Nah, gitu. Ya, itu di atas nih, masih nggak kedengeran. Jadi ditutup kan? Hah? Jadi ditutup. Heeh. Jadi ditutup. Iya. Sama yang punya penguasa situ. Copot. Iya di sana. Bayar liwat. Ini. Penguasa. Tuh, ya. Jadi nggak. Kalau yang sekarang nih kayak Salapia sama Bukit Tindak. Hah? Itu kayak Salapia. Iya. Bukit Tindak juga nggak ada yang jualan sekarang. Di mana? Bukit Tindak. Hah? Bukit Tindak, iya terus? Itu hajat apa gorean atau Hah? Itu hajat. tetap hajat. Iya, tetap hajat. Ya, karena kita di Salapia jugaan, ya orangnya juga cukup. Nah di situ juga anti Bukit Tindak, ya gitu. Ya orang-orangnya situ juga mustautinnya ada banyak itu dari pinggiran tuh. Iya, nah gitu. Ya, hanya kalau dia tuh Bukit Tindak buka, ya pintu di sini tuh bisa nyandari apa tuh? Nah, itu yang segala ini tuh bisa ke situ masuk. Nih itu sekarang kan udah pelebaran ke depan mari sini. Ya gitu dibuka tuh. Ya yang dari situ kan udah bisa bayang situ Jumat gitu ya. Enggak apa-apa. Itu kan satu pandangan gitu ya. Jadi kalau memang tuh hajat ya, jangan kita pandang waktu kalau itu lagi gini ini kosong gitu ya, yang kosong. Jangan dilihat kosong lagi ininya gitu ya. Dulu kan kita kalau dulu masih banyak tukang jahit ya. Oh kan dulu banget tuh. Nah, begitu tukang jahit pulang kan habis lebaran kosong kan gitu ya. Nah itu kalau begitu muat ya gitu. Nggak dipandang seperti itunya gitu. Ya bahkan ada satu ulama meskipun tuh sekarang dianggap nggak muatnya dalam keadaan lagi keadaan situasi acara ya kayak kita lagi maulid dah ya. Kalau lagi maulid kan orang gimana, penuh kan, nggak muat. Nah iya itu berarti kan dianggap kalau udah selesai maulid kan kosong. Nah itu berarti dianggap hajat juga gitu ya. Jangan dianggap nggak hajat gitu. Giliran nggak maulid kosong, giliran maulid nggak muat itu berarti kan nggak hajat enggak, tetap itu dianggap hajat gitu ya. Oh ya. Nah ya jadi luas lah ya pandangan-pandangan ya untuk ya menetapkan tuh ta'adud Jumat gitu ya. Bilang ya yang itu nih ya yang ada begini-begini kan di dalam mazhab Imam Syafi'i gitu ya. Imam Syafi'i itu ngambil ikhtiyatnya. Nah gitu. Jadi jangan sampai tuh ya Jumat ya ada beberapa tempat kalau emang cukup satu tempat gitu ya. Kenapa Imam Syafi'i kan mengambil kan jamaahnya seharusnya nggak boleh kurang dari 40 orang ya mustautin gitu ya. Nah kalau mazhab yang Abu Hanifah ya gitu nggak perlu 40 ya. Bertiga aja udah ya di Jumat. Nah kalau begitu
dikit kan, nah kan bisa bukannya ta'adud lagi. Gitu. Ya belum. Ya iya, gitu. Nah Haji Rahmat dia aja anaknya 2, yang gitu, yang laki. Haji Rahmat imam, anaknya 2, gitu. Udah jadi makmum udah seneng, males ke Darul ke masjid itu ke Madinah, nah bayang dia udah nggak pakai khutbah enggak, gitu. Udah Ahmad bikin, gitu, ya, nah, gitu kan. Ya, dia punya gitu. Ya, 3 jadi, ya, macam. Covid kan? Hah? Kayak kemarin Covid. Heeh. Itu rumah apa? Iya, kayak Covid kan tuh. Covid kan pada gitu kan. Iya, yang di rumah jangan pada gitu. Ya, yang tekaan dikit ya ke masjid. hampir diomel-omelin. Ya, tetap sini di jalan sono gitu. Ya, jalan belakang. Ya, ada juga Pak. Boleh yang gitu. Nah, padahal sih kita nggak usah begitu. Ya, bayang aja di rumah. Gitu. Ya, apalagi itu emang lagi keadaan apa tuh? Ya, darurat. Ya, gitu ya. Nah kita nggak darurat aja kalau mazhab Hanafi kan, ya cukup berdua Imam Mazani, ya berdua bayang Jumat jadi, kan gitu. Ya, yang namanya apa tuh? Ya namanya Jumat kan jamaah. Kalau namanya jamaah kan, ya makmumnya ada atuk, jadi nggak? Nah jadi, gitu. Ya, kita berdua doangan, gitu. Ya. Gitu jadi tuh ya hanya 2 tahun kita Imam Syafi'i kan ya karena ya pakai jumlah orang tuh 40 orang. Nah ya itu ya kalau sekampung ya itu ya kalau ada orang segitu tuh ya 40 orang yang nggak kemana-mana dah tuh penduduk asli ya yang nggak kayak pulang kampung kemana gitu. Nah itulah ya wajib dia Jumat tuh kalau Imam Syafi'i gitu ya. Nah, ya. Jadi mesti 40 kalau Imam Syafi'i gitu ya. Nah, tuh ya. Nah, gitu ya. Jadi ini hajat ya. Jadi kalau yang namanya hajat tuh banyak pandangan ya, jangan dianggap ya apa ya dari satu sisi aja hajat gitu ya. Nah gitu ya, gitu di waktu ya gitu. Walatasihu zuhru ba'daha. Wal halatu saniyah, hal yang kedua ayyaqa'a murattiban. Terjadinya tuh takbiratul ihramnya gantian fatasihu sabiqa, maka yang sah yang duluan. Watabdulul lahiqa, maka batal yang belakangan. Wajibu, maka wajib ala ahliha buat orang yang ya belakangan nih ya gitu sholat zuhri. Nah dia wajib sholat zuhur gitu ya karena tadi ta'adudnya nggak hajat gitu ya disuruh nyatu kagak mau kan gitu dia mau bikin sendiri gitu nggak hajat kan gitu tuh ya. Nah yang begitu jadi dia berarti ya nggak sah Jumatnya ya yang sah tadi yang duluan takbirnya di belakangan nggak sah maka wajib dia sholat zuhur gitu ya tuh ya itu yang nggak sah gitu ya. Nah ya jadi gantian tuh takbiratul ihram. Al-halatu salisan yang ketiga ayyasuka fisabak yaitu ada keraguan yang dahuluan tuh wal ma'iyah dan yang bareng mana yang duluan dan mana yang bareng wajibu alaihim maka wajiblah bagi mereka ayyajma'u mereka itu berkumpul fi mahallin yaitu satu tempat wa yu'iduha jum'atan dan diulang Jumatnya indat tisail waktu ketika waktunya masih luas waktu sannu zuhru ba'da dan disunatkan zuhur sesudahnya gitu. Ini kalau ya yang kagak hajat gitu ya. Jadi kalau yang enggak hajat tuh jadi yang mana duluan dialah yang sah, yang belakangan berarti batal tuh Jumatnya. Dia wajib sembahyang zuhur gitu ya. Nah, yang ketiga diragu ya mana yang duluan gitu ya dan atau bareng. Nah wajib mereka itu semua kumpul kalau begitu dah kumpul aja gitu ya. Nah diulang Jumatnya kalau waktunya masih ada nah sunat zuhur gitu tuh ya tuh kalau ya ragu ya bareng atau duluan gitu ya tuh ya. Nah ya jadi dilihat tuh ya kalau Jumatnya bikin nggak hajat
Nah kalau hajat ya tadi dah mau duluan belakangan ya nggak ada masalah gitu ya, karena sama-sama butuh gitu. Iya ya. Nah hajat juga ya yang dikatakan hajat kalau berbeda ya paham itu juga hajat ya. Yang atau mau azannya 2 kali, yang atau mau sekali ya. Kagak kumpul dikumpulin susah gitu. Nah bikin masjid dulu yang azannya sekali bikin. Nah itu kan namanya usul ijtima juga, susah kumpul karena disuruh kumpulin begitu. Nah dia maunya sekali azannya, yang ini atau 2 kali. Nah kan diberantem mulu. Nah iya diribut. Nah ini udah yang dua sono, yang atau azannya. Nah itu hajat juga, masuk hajat. Atau bisa 2 kali Jumat nggak? Hah? Bisa 2 kali Jumat ya? 2 kali Jumat. Gantian. Gantian? Ya kagak. Ya itu ya. Nah ya nggak bisa kayak gantian. Kalau gantian tadi ngumpul aja. Itu satu Gantian kumpul berantem. Iya. Gitu. Nah iya, nanti bikin tempat nya. Oh, lain tempat. Bikin tempat, jangan di situ. Ya kalau di situ dia ntar digodain lagi, berantem lagi. Nah yang udah duluan, ya katain, itu. Nah yang belakangan, ya gitu ngatain yang duluan. Ya Jumatnya disengaja yang duluan dilamain khutbahnya. Ya khutbahnya dilamain kan gitu. Jadi yang belakangan kan, ya nggak sabaran, ya bikin. Nah, itu ta'adudnya karena apa? Susah kumpul juga kan. Ya karena berantem itu, yang satu mau 2 azannya, yang satu mau 1 gitu. Nah, itu yang begitu udah lu bikin dah yang 1 sono, yang 2. Nah, itu sah gitu tuh karena hajat itu ya. Nah, ya karena ribut. Kalau nggak gitu kan ribut terus gitu ya. Gitu ya. Nah, ya. Ya al-halatu saya ayat suka fi sabqi wal wa'iyah faya jibu alaihim ayat juma'u fi mahalin wa yu'i 2 jumatan tuh itisa al-waqti waktu sanu zuhru wajib disunatkan zuhur sesudahnya Jumat. Al-hadatu rabi'ah keadaan yang keempat ayyuk lama sabku walam tu'lam ainus sabika. Yang keempat diketahui nih yang lebih dulu tapi ya nggak ketahui ya yang mana tuh yang duluan gitu ya. Artinya tuh ya orang tuh tahu ya duluan nih, teman yang mana yang duluan, apa yang ono apa sono kan gitu ya, nggak tahu tuh. Nah kan sami'a maridoni seperti mendengar 2 orang yang sakit nih, au musafironi atau 2 orang yang musafir. Takbirata ini 2 takbir tadi ya, antara yang satu dengan yang satu nih, teman yang mana tidak tahu gitu ya. Nah gitu ya, mutalah hikata ini yang bareng keduanya. Nah fa'akhbara bizalika, maka keduanya itu ngasih tahu ma'a jahlil mutaqaddimati minhuma, serta dia nggak tahu mana yang lebih dulu dari keduanya gitu ya. Nah fayajibu alaihimu zuhru, maka wajiblah bagi mereka itu sholat zuhur gitu ya. Nah gitu ya, karena tuh ya barang keduanya gitu. Atau juga ada yang duluan, tapi yang mana yang duluan, apa masjid yang baruan apa masjid yang lama gitu kan. Yang tadi tuh yang azannya sekali atau azannya 2 kali, tapi orang yang sakit didengar tadi imam takbir tuh imam yang mana ya, yang ngono gitu ya, nggak tahu gitu. Nah dikasih tahu tuh ya tadi tuh 2 masjid tadi. Nah maka kedua-duanya ya nggak sah Jumatnya. Nah wajib zuhur aja dah, karena disuruh kumpul nggak mau ya, wajib zuhur gitu ya. Nah artinya li'annahu la sabila ila i'adatil jum'ah, karena nggak ada jalan untuk mengulang Jumat gitu ya, karena mereka nggak mau kumpul. Ma'atayakuni wuku'i jum'atin sahihatin fi nafsil amri, serta diyakini terjadinya Jumat yang sah pada dasarnya.
Lakin akan tetapi lama kanat ta'ifatu allati sahhat jum'atuha, yang adalah satu kelompok yang sahnya Jumatnya ghairu maklumatin, itu enggak diketahui, wajaba alaihimuz zuhru, maka mereka itu wajib salat zuhur gitu ya. Wa kharaja bil maridaini awil musafiraini ghairuhuma, keluar yang dikatakan dengan dua orang yang sakit atau musafir lain dari keduanya ya. Selain yang ngasih tahu nih ya, tadi ada yang lebih duluan, teman gua nggak tahu mana yang lebih dulu tuh ya, itu imamnya gitu, apa Salafiyah duluan, apa ya Madinah duluan. Nah, gue denger sih ada yang duluan takbirnya, tapi gue nggak tahu ya, gitu ya, baru dari Madinah apa itu. Nah, kalau yang begitu katanya, nah ya, wajib sholat zuhur, dikerjain tuh Jumatnya gitu. Nah, habis sholat Jumat langsung naik bayang zuhur, karena dianggap Jumatnya tadi nggak sah gitu ya. Nah gitu ya. Wa kharaja bil maridaini, keluar dengan kata-kata dua orang yang sakit, awil musafiraini atau dua orang yang musafir, ghairuhuma yang lainnya, fala tasihu sahadatuhu, maka enggak sah syahadatnya dia, persaksian dia tuh yang ngasih tahu bahwa tadi tuh salah satunya ya ada yang lebih dulu gitu. Nah dia tuh ngasih tahu sih dia nggak sakitnya apa, cuman dia males Jumat gitu ya. Nah dia ngasih tahu tuh ya. Nah Imam Sono, nah kalau yang begitu fala tasihu sahadatuhu, nggak sah syahadatnya. Kenapa? Lifiskihi witarkil Jum'ah, karena dia termasuk orang yang fasik, nggak ngerjain Jumat gitu ya. Jadi dibilangin dia malas Jumat tuh ya, tapi didengar ada yang duluan nyampe, tapi imamnya yang mana nih, imam ya itu ya Madinah apa imam apa maksudnya apa gituan apa ya Salafiyah. Nah dia tahu tuh, cuman dibilangin tadi gue dengar ada yang lebih dulu gitu ya, tapi dia yang laki-laki nih yang bilanginnya ya. Nah dia malas Jumat, berarti dia ngomong begitu nggak sah, nggak dianggap. Kenapa? Dia orang fasik. Orang bayang Jumat loh. Lu dengerin orang gitu. Nah kalau orang sakit kan memang wajib Jumat, musafir nggak wajib Jumat juga ya, musafir kan gitu. Nah dia denger tuh, kita lagi jalan nih musafir, dengar ada, nah ini masjid ini udah takbir, nah ini belakangan, nah kan kita kasih tahu. Nah gitu ya, berarti yang belakangan tuh ya nggak sah gitu ya. Nah itu juga bareng gitu ya. Nah itulah ya, ke apa ya, ke apa persyaratan ya di dalam ya Jumat nih ya pakot tuh. Kenapa lil tiba si sahihah bil fasida? Karena samar antara yang sah sama yang rusak gitu ya. Nah itulah ya Jumat tuh ya, jadi ta'adud. Wasa disuha antakuna khutbatani qablaha sasilah ya. Nah, kalau masjid Grudin kira-kira alasannya yang cocok apa? Kan ini setiap Jumat Zohor gitu. Iya. Ya itu kan karena ambil sunnah kan. Sunat, jadi nggak wajib. Sunnah ya, karena pakai ihtiyat. Yang tadi itu yang pertama kan gitu ya, gitu ta'adud Jumat itu lihajatin gitu, tapi wasunna zuhru tuh ya. Yang pertama tuh wa'lam anna ta'adud Jumat idza kana lihajatin, nah gitu kan, itu sah semua tuh, shohat sholatul jami bil asa. Nah tapi wayusannu ya az-zuhru gitu, karena mura'atan lil khilaf gitu ya, sunat jadi nggak wajib tuh ya. Nah ya di apa tuh ya, nah tuh ya di apa Nurul Hidayah kan dikerjain tuh. Nah itu ya Ustaz Asad tuh ya ambil begitu pendapat ini nih gitu ya, karena lil ihtiyat gitu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa daman apa bilum bidaraini amin. Qala ya halaman 100 kan? Iya itu ya di bawah. Ya titik di bawah tuh ya ini. Ya 10 baris itu. Wa anil Hasani anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi aswa'in nasi sariqatan. Qalu man huwa ya Rasulullah? Qala allazi yasruku min salatihi. Qalu wa kaifa yasruku min salatihi? Qala la yatimmu ya gitu atau la yutimmu ruku'aha wala sujudaha gitu. Wa an Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu qala as-salatu mikyalun paman wupiya mikyaluhu wupiyalahu waman toppapa faqad ya alimtum maqalallahu ta'ala fil mutaffifin. Warwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala asqalu sholati alal munafiqina sholatul isa'il akhiri wal fajri walau ya'lamuna fihima minal ajri la atauhuma walau habwan gitu. Wa an Buraidah al-Aslami anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala basiril masai nabi zulamil lail ilal masajidi bin nurit tami yaumal kiamah gitu ya. Ini tentang ya keutamaan ya salat nih. Dari Hasanul Basri, kata Hasanul Basri ini anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bilang, ala ukhbirukum ya, mau gak kamu saya kasih tahu ya bi aswa'in nasi sariqatan, manusia yang paling buruk ya mencurinya. Arti pencuri manusia itu yang paling buruk ya mencuri apa ya gitu ya. Qalu mereka bertanya ya Rasulullah, man huwa, siapa tuh manusia yang paling buruk gitu ya. Qala kata Nabi allazi yasruku min salatihi, orang yang mencuri dalam salatnya dia. Salatnya dia sendiri yang dia ambil dicuri gitu. Tuh pencuri yang paling ya apa tuh paling jahat dah gitu ya. Gitu ya. Ya harta dia sendiri yang dia ya ambil dicuri. Nah ya ini gitu juga ya gitu ya, yang dicuri itu ya itu pahala dia gitu ya. Salatihi. Kalau mereka bilang wa kaifa yasruku min salatihi, bagaimana orang bisa mencuri salatnya? Masa salatnya sendiri dicuri? Qala kata Nabi la yatimu ruku'uha wala sujuduha, yaitu orang yang mencuri itu salatnya yaitu enggak sempurna dipunya ruku' dan sujudnya. Ya, jadi kalau kita salat tuh enggak sempurna sujud dan ruku', berarti kita nyuri ya salat kita. Ya, nah seharusnya salat kita tuh sempurna. Nah, jadi kita ya enggak sempurnain gitu ya ruku' dan sujud ini. Wa an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, dari Salman Al-Faris ya dia radhiyallahu an dia bilang as-sholatu mikyalun, salat itu laksana takeran itu mikyal. Paman wupiya mikyaluhu, siapa orang yang penuhi ya dipunya ukurannya takerannya wupiyalahu min yupiyalahu, maka dia itu bakal dipenuhin gitu ya. Waman topapa, siapa orang yang ngurangin faqad alimtum, sungguhnya kamu telah tahu maqalallahu ta'ala, apa yang Allah berfirman wa bil mutaffifin, yaitu pada surah Al-Mutaffifin ya. Allah bilang wailul lil mutaffifin allazina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yusirun tuh ya. Jadi kalau orang yang mencuri salatnya ya berarti dia ya ngurangin katanya gitu ya. Nah, warwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi bersabda asqalu shalah alal munafiqin. Nah, salat yang paling berat buat orang munafik. Orang munafik kalau disuruh salat, bagi dia yang paling berat tuh salat apa?
yaitu ya Nabi bilang tuh salat yang paling berat bagi orang munafik salatul isya akhir, yaitu salat isya. Ya, maksudnya salatul isya akhir karena isya sama maghrib disebut isya'ain gitu. Jadi maghrib tuh isya awal ya. Nah, sekarang kita nih isya yang kita nih isya akhir disebutnya gitu ya. Nah, gitu ya. Itu buat orang munafik tuh kalau salat isya, nah itu buat dia tuh berat, segenan gitu ya. Di mana tidur, di mana jalan gitu ya. Nah, terus isya itu ya. Nah, wal fajri dan juga sholat fajar, sholat subuh ya. Sholat subuh malas ya, kita aja kan kalau ya nggak dibangunin ya segan juga kan gitu ya. Nah ya karena kita dibangunin tuh sholat khairun naum, sholat lebih baik daripada tidur. Kita masih mau tidur gitu ya. Nah ya hanya biasain biar apa ya. Nah biar bangun fajar tuh sebelumnya fajar udah bangun itu ya. Hanya ya, siapa tahu ya Luqmanul Hakim ya selalu pesan anaknya Bunaya ya janganlah kamu ya lebih apa tuh ya ya lebih bodoh daripada ayam bangun sebelum fajar, sebelum subuh dia udah bangun ya. Kamu jangan bangun sesudah subuh ya biar lebih ya apa tuh ya lebih dulu daripada ayam gitu ya. Ayam kan ya udah mulai jam 3 udah mulai nggak bisa tidur dia. Ayam udah kelebok keruyuk dan keruyuk lagi gitu ya. Nah ya udah nggak bisa tidur udah kita masih meringkuk gitu ya. Nah bangun udah ya ya malaikat tuh udah seruin gitu orang yang apa tuh ya yang mau tahajud apa bangunlah gitu. Nah kalau udah subuh ya malaikat siangin bangun orang yang lalai yang males gitu ya. Udah subuh tuh baru kita bangun itu ya. Hanya biasain lah ya sholat tuh ya belum subuh bangun ya biar dapat nafahatil ya ilahi ya biar dapat tuh angin seger ya yang Allah berikan kepada hati kita. Allah masukin ya angin seger tuh Allah berikan tuh angin seger itu ya sebelum waktu subuh bagi orang yang udah melek gitu ya yang tidur nggak dapet itu ya kita biar melek gitu ya menjelang subuh tuh ya, udah siap dah ya kita udah sholat kita ya apalagi kita udah ya bisa tuh yang Allah perintahkan wabil asharihum ya astagfirun ya di waktu sahur hendaklah kita baca istighfar datunya menjelang subuh dah ya gitu kan. Nah kita nyaur kan gitu kalau deket subuh kan. Nah hanya di waktu jelang begitu. Nah itulah ya nggak usah wiridan yang lain. Itulah yang Allah suruh ya itu apa istighfar ya Allah suruhnya tuh gitu ya wabil asharihum yastaghfirun. Ayat yang lain wal mustaghfirina bil ashar orang-orang yang istighfar di waktu sahur gitu ya. Hanya gitu banyakin lah ya baca ya istighfar ya jangan takut kebanyakan ya karena Rasulullah perintahkan tuba liman kana fi sahifatihi istighfaran kasira. Beruntung orang yang kalau lembaran suratannya nanti isinya istighfar gitu ya. Nabi juga dalam hadis yang lain tuh anjurin ya kepada kita banyakin istighfar dan ya kalimat la ilaha illallah gitu ya karena ibadat-ibadat kita di akhir zaman ini ya banyak ya kemasukan tuh iltibas ya kemasukan daripada ya penyakit gitu ya yang ria ya yang ujub yang apa ini kan zaman kita tuh ibadat nggak suci daripada ria ya kenapa kita ibadat kita ngapa ya di apa tuh ya dimasukin ke apa ya ke TV dipoto di ngapa kan gitu ya gitu. Nah kitanya juga senang tuh ya. Nah gitu ya jangan kita kata dia yang gitu gue sih kagak. Nah kalau lu nggak di center marah lu nyari itu kesel kok yang lain ada kok gue kagak ya kan gitu gitu. Nah itulah gitu tuh ya tuh zaman sekarang gitu susah tuh yang dikatakan ikhlas gitu ya. Susahnya kita suruh banyakin sama Nabi itu istighfar
ya yakin la ilaha illallah gitu ya. Nah ini dalam satu kitab kata itu nanti di akhir zaman ibadat itu hanya sekedar adatan ya, ibadat kita ini sekedar kebiasaan doang, adatan katanya ya, nggak ada apa-apanya ya, karena udah kebiasaan ya, kita ke masjid, ke mushola, layang jamaah gitu. Kenapa? Ya udah biasa ya, adatan. Nah ini nanti nggak ada nilainya gitu. Hanya di sana dianjurin ya, banyak-banyakinlah kamu istighfar dan ya kalimat la ilaha illallah ya, syahadat tuh gitu ya. Nah supaya ibadat kita ini ya benar-benar gitu nilainya gitu tuh ya. Ya jangan zaman sekarang sulit ya. Nah ya untuk ya menyembunyikan ibadat gitu ya. Semua di ya, nah, dipamerin, dibuka-buka, di-share gitu ya. Tahuan nih lagi ngapain nih, lagi sholat, lagi zikir ya, lagi apa, semua tuh dikasih tahu orang ya, kan gitu kan gitu ya. Mau nggak mau karena kan gitu iya, mau nggak mau kan gitu ya. Nah, itu ada sono gitu, apalagi yang tujuannya lain lagi ya gitu, yang nggak punya tujuannya begitu aja dikerjain gitu ya. Nah, artinya gitu. Nah, artinya Nabi dibilang salat yang paling berat orang munafik itu salat Isya dan salat subuh. Lau ya'lamu nafihima, kalau mereka tahu pada keutamaan salat Isya dan fajar subuh ya, minal ajri dari pahalanya, la atau ya gitu, la atau huma, pasti keduanya datang tuh, artinya kerjain tuh salat Isya dan subuh, walau habwan, sekalipun mereka merangkang jalannya ya, karena saking tinggi nilainya. Kan kalau kita sholat Isya berjamaah sama juga kita ibadat setengah malam. Kalau kita sholat subuh ya berjamaah, dapat pahalanya seperti kita sholat semalaman penuh gitu tuh ya. Itu pahala ibadat gitu ya. Ibadat ya. Nah, ini orang munafik nggak tahu tuh pahala segitu, jadi dimales gitu ya. Hanya jangan malas-malas ya, gitu. Kebanyakan kan kita rajin ini kan sholat maghrib. Ya, kalau maghrib kan penuh banyak, kalau Isya ya kurang gitu ya. Gitu. Itu yang paling beratnya kan sholat jamaah yang paling tinggi nilainya subuh. Kemudian bawa Isya kan gitu ya. Nah, siang asar, zuhur, nah maghrib paling belakang, tapi paling banyak gitu ya. Biasa kalau obrolan kan orangnya banyak kan. Kalau obrolan kan rame ya, pada ngerobotin. Nah ini kan dia masuk ke toko ya nggak ada orangnya gitu ya. Oh, ya. Nah itu ya. Nah tuh ya paling itu lalu haban gitu ya. Nah, ini dia ya. Wa an Buraidah al-Aslami, dari Buraidah al-Aslami anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi bersabda, basyiril masaina, kasih kabar gembira orang yang berjalan fi zulamil lail, yaitu pada gelapnya malam, ilal masjidi, ke masjid ya. Kasih tahu tuh ya, kasih tahu kabar gembira orang yang jalan di gelapnya malam itu untuk ke masjid salat berjamaah. Dengan apa? Binuritami, dia akan mendapatkan nur yang sempurna tuh yaumal qiyamah, di hari kiamat ya. Jadi kata Nabi, kasih kabar gembira orang yang jalan di malam hari, di malam yang gelap tuh ya. Kok kita sekarang nggak jam gelap ya, iya itu terang semua. Ini zaman dulu jalan itu mau ke masjid ya gitu kan ya, nggak ada lampu apa, pakai colen kan itu, atau pakai lampu senter jual baterai masih dulu jarang gitu ya. Nah pakai colen dah, atau lampu ya cadok kan gitu, lampu tempel kita bawa jalan itu, atau lampu yang digantung-gantung tuh orang dulu gitu ya. Nah gitu ya, belum ada baterai, baterai belakang ya. Iya di belakang, dia masih belakang dulu tuh ya, ke ale ya abahnya ya. Nah itu ya sound tuh yang rumahnya bawah iya Jaya tuh abahnya dia yang gitu ya.
Nah, tuh dia tuh paling dulu kan ke masjid. Ya, kan gitu ya. Ini lagi pada main kocok, main apa, diliwat dah tuh. Bangun zohor, ya, deket zohor gitu. Nggak lama disampai azan zohor. Gitu, bedug dah. Ya, buat tanda tuh, udah yuk pulang karena tuh ya Ki Ali udah apa ya, udah liwat tuh gitu ya. Gitu, dia tiap apa tuh tiap waktu ntar asar begitu lagi. Kan itu tuh ya orang dulu kalau buhu mu'allakun fil masjid yang hatinya itu selalu keikat sama masjid gitu. Jadi dia mang ya tukang apa tuh pukul bedug ya dia apa tuh ya nah di masjid tuh gitu. Dia tiap apa tiap hari ya gitu bukannya Jumat aja bukan ya punya lain kan kosan Jumat doangan tuh ya kayak Norjan tuh ya kayak Kontong ada ya gitu ntar paling dia waktu apa ya waktu gituan doangan tuh ya waktu apa tuh Jumat Nordine. Nah kalau itu kayak Ali tuh emang terus tuh tiap waktu dah gitu ya jalan sono gitu ya tuh ya dulu tuh ya masih sebelum tahun 70-an ya ya sebelumnya tahun 70 ya hah iya di bawah 70 belum gitu ya nah, gitu dah hah iya masih sekitar gitu dah belum ada belum ada pada itu gitu ya itu masih ya jalanan masih nutur kembang duren ya masih nutur kembang duren gitu ya nyari waktu itu ada gitu tuh ya orang-orang itu iya gitu ya musala Madinatul Mujahidin belum ada di sini belum di jalanan masih di dalam tuh ya belum apa tuh dekat rumah Ustaz Fauzi situ Dawit tuh nah itu tuh kan dulu sumurnya masih ada dulu gitu oh karang nah itu tuh di situ tuh dulu musolanya situ ya disebut musola Kenong gitu ya itu misalnya kayak nong tuh dulu gitu ya di bawah pohon apa tuh pohon sauk gitu tempatnya adem gitu ya kalau malam serem iya malam serem gitu nah di rumah jarang ya kan gitu ya nah kolamnya tuh kadang udah hampir apa ya hampir hijau ya gitu ya apa tuh rumutan ya nggak ada ngurusin gitu ya nah, orang dikit gitu ya nah itulah jalan begitu tuh mau masjid mau apa kayak gitu ya Salafiyah aja juga belum ada listrik lampu itu ya Guru Ahmad tuh yang gituin ya kayak lampu gas iya pada rumah tapi di kompor yang pakai kompor yang kayak selangnya tuh sono banyak gitu nanti kalau Guru Ahmad tuh dari jam 5 udah ngidupin ya lampu gitu di dalam kan berapa lampu tuh ada 6 apa berapa belum di luar tuh pindah gitu ya bakar sono kompor gitu ya nah hiduplah semua gitu ntar subuh gitu lagi gitu ya nah itulah ya orang-orang dulu tuh ya jaga tuh ke masjid itu sekarang gitu udah enak apa gini ya males ya udah lampunya enak tinggal cetek lah terang gitu ya kolamnya gitu juga air iya nggak kayak nimbang apa dulu kan nimbang ya begitu dah manusia kan gitu ya dulu kalau kita kata wah kalau udah ada listrik enak dah nih ya mau sembahyang mau apa sembahyang malam ya dulu kan mau sembahyang malam sumurnya jauh sono iya ini rumah sini nah umurnya sono jalan nah kalau kita sembahyang bangun jam 3 ya gitu ya masih celepuk apa itu dah ya iya gitu jalan sono jauh kan gitu nimbul lagi kan gitu ya kan gitu nah kita mengharapkan ya nanti dah kalau udah deket dah gitu udah ada bakal sekarang diparanin ya ada sumurnya tuh di apa di kamarnya iya di kamarnya ada sumurnya iya kan gitu ada apa tuh ada keran ya mau duduk mau ngapa tetep aja ya kagak bangun juga ya males kalau udah janji tuh tarak udah terang udah apa enak tambahnya
Ngapa tuh? Setan tambahnya mungkin gede. Oh iya nah. Iya. Tambah buat pikir dong. Apa setan kita bisikin lagi ntar aja. Masih lama kan gitu ya. Nah, tahu-tahu subuh dah gitu ya. Nah, ya lalai dah kita termasuk jangan ya sampai lalai itu gitu ya. Nah, ya biar apa tuh ya bangunlah biar dapat lamhatur rahman ya gitu ya angin segar yang Allah masukin ke dalam hati kita nih kalau kita udah melek tuh menjelang subuh nah gitu tuh ya ini kalau kita dapat sebegitu kita ya merasakan tuh enak nikmat ya gitu kan yang Nabi bilang ya sholat malam itu yatoridu anidda ya sholat malam itu buat ngusir penyakit itu ya penyakit jauh ya kok gue sakit ya baru ya gitu ya gue sembahyang malam gue bangun sakit kok ya iya emang godaannya yang gitu kan jadi supaya ogah iya kayak ogah jadinya gitu dibangun nih cuma sembahyang malam gitu sakit ya bayanglah sekali 2 kali masuk angin iya jangan meriang berhenti ya agak emang begitu setan juga gitu ini kadang-kadang tuh gua apain nih orang gitu kerjain ya nyarin itu ya sakit kayak ngapa jalanin terus itu ya gitu ya mandi subuh itu mandi fajar tuh bagus ya dalam kitab Al-Fawaid tuh Imam Syarazi itu ya membawa apa tuh daripada kesehatan ya mandi itu ya sebelum subuh tuh ya jam subuh ya mandi ya emang apa ya kita ya baru-baru sih masuk angin lah ngapa iya biarin emang itu ya satu apa cobaan itu ya jalanin aja terusin aja suka angin kayak dingin kayak hujan ngapa terus aja ngelawan kalau udah begitu nggak ada merasa apa ya nggak ada merasa dingin nggak apa biar ketemu musim hujan kayak apa enak aja gitu jangan takut itu ya itu Allah udah sediain tuh obat ya itu ya buat kita itu ya kita masih percaya sama dokter sih itu masih percayaan sama dokter sama daripada nabi dan ya Allah kan dalam Quran bilang waja'alna minal ma' kullasai'in hayyin kami jadikan dari air semua bakal hidup itu ya badan kita yang pada sakit ngapa ya kita mandiin jadi segar puunan disiramin air segar nah badan kita siramin air jadi segar itu nah baru-baru sih ya memang begitu dah nah puunan aja baru-baru kita siramin ya dilayu ya gitu tapi kelamaan kan segar gitu ya. Itu nanti habis itu nah baru dah kita sholat dah kan enak seger sholat duduk sambil istighfar ya nanti Allah masuk itu lamhatul ya rahman tuh ya dalam hati kita nur cahaya kesehatan apa semua ya ya udahnya nabi kita mutaridatun lid dah ya gitu jadi kita sholat malam tuh itu ngusir penyakit itu ya penyakit ya jadi bisa ya betul ya ya dengan kita sholat ya karena sholat hampir lagi kita banyak gerakan tuh ya yang dikatakan Nabi itu khairul harakat as-sholah sebaik-baik gerakan itu adalah sholat ya kita sholat biar banyak ya gerakan kita tuh sama dari kita jalan tuh ke apa Republika tuh bolak-balik ya dengan kita sholat tuh ya sholat tawabin ya gitu malam sholat witir ya malam sholat witir kita bangun ya gerak atas naik bawah kan gitu itu kan gerakan itu ya ya bagus gitu ya nah dulu tuh ada apa teman waktu ngaji tuh ya orang gituan tuh orang Solo dekat apa pasar rumput tuh ya orang udah tua ya apaan tuh namanya kampungnya apa dulu ya waktu itu udah agak tua gitu ya lebih ya tua dari saya gitu waktu itu ya udah pakai jalan kalau ngaji tuh sama Sapi Azami ya pakai tongkat dah gitu dari pasar rumput tuh punya ya dekat apa tuh ya dekat Manggarai ya udah Manggarai situ apa namanya itu ya Minangkabau ya Minangkabau ya nah ya di situ tuh rumahnya tapi saya belum pernah ke sana sih gitu tapi sering ketemu gitu nah waktu dia ada tuh ya minta gituan ya sama kayak Sapi Azami ya nah Sapi Azami ya, saranin apa banyakin sholat sunat gitu ya
Nah gitu ya, banyakin sholat sunat tuh gitu ya. Nah gitu ya. Nah dia apa tuh ya dikerjain kali dah gitu, dia dikerjain gitu, kita kata kerjain tuh dibilang gitu, yang sunat dikerjain tuh sholat awabin ya yang 20 rakaat ya, sembahyang apa tuh ya witir gitu yang 11 gitu kerjain dikerjain tuh tadinya jalan dah sembahyang begitu tuh dikerjain kira-kira ada 2 bulanan kali gitu ya, terus begitu kerjain ya, akhirnya tuh tongkat yang biasa ini dibuang ya udah biasa ya dari sana kan ya, yang kabur tuh di jalan kan naik mobil tuh mau ke Capi Azami ya, dari depan tuh kan belum ada mobil ya, dari jalan raya yang itu tuh ya atas sono. Nah masuk kan ke kompleks tuh yang sekarang itu tuh Gandaria Mall kan ya, kan belum ada jalan, masih jalan kecil, jalan kaki kan jauh juga itu ya, dari depan sono jalan enak lah gitu ya, dengan begitu tuh ya itu di jalan tuh ya pakai gitu ya, sehat itu ya, yang dikatakan Nabi tuh ya khairul harakat as-shalah ya, kayak gerak-gerak itu ya, nggak usah kita jalan pagi sunah jami sono jami hubungan di depan apa komplek ya, pagi-pagi jalan sono yang tuh ya, yang awabin bayang witir, bayang malam bayang witir ya, itu jangan 3 rakaat aja 11 ya, biasain itu ya, witir 11 tambahin lagi ntar sholat apa tasbih apa gitu ya, kuat tuh jadi kesehatan gitu ya, jangan main dokter mulu ya, hubungan dekat puskesmas gratis lagi ya, itu main situ udah gratis lagi bolak-balik, udah obatin dengan apa nih ya, hati ya yang luas tuh pada Allah ya, kita kerjakan dah ya gitu ya, kita sujud ya, kita panggil nama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kan gitu. Ya Allah, kita panggil gitu ya. Itu dalam kitab Nabi katakan gitu kan. Kita panggil tuh Allah tuh, ya Allah adepin kita. Mau apaan? Ya gitu. Ya, nah, kita minta Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, minta afwa wal afiyah, dimaafin dan sehat. Itu. Ya, yang sehat, enggak sehat kan enak udah. Ya. Itu ya, yang minta tuh Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah gitu ya. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah gitu tuh ya, minta sehat afiat itu ya, yang kita minta gitu ya, gitu ya. Ini jangan ngandelin apa ya, ngandelin dokter mulu ya, ngandelin dokter tambah penyakit, kata Ibnu Mas'ud kan, yang Sayyidina Utsman bawain apa, bawain duit, dia disakit, Sayyidina Utsman bawain duit nih, gitu ya, bawain duit nih, lu sakit nih, buat apa, buat berobat nih duitnya, kata Ibnu Mas'ud, ngapain berobat, dokter nambahin penyakit, jadi gitu, ya dokter nambahin penyakit, benar kan? Iya, nah kalau kita ke dokter ditanya sakit apaan, apa, ya, gitu, bilang nih pusing, relax ya. Wah, darah tinggi, kolesterol, gitu, ya, tambahin lagi, mana lagi dah, semurat, gitu, ya, tuh aturan atuk pusing doang, gitu, oh no, gitu, nah, ya, jadi banyak, kan tambah penyakit, pikiran kita, nah iya, pikiran lah kita. Ya, begitu pulang, gua dikata darah tinggi. Ya, yang itu pikiran, bikin apa? Ini iya. Yang gitu. Mendingan gak periksa aja, kata Ibnu Mas'ud mendingan kagak. Ya, dokter nambahin penyakit itu, tuh. Ya. Nah, kalau kita datang ke dokter kan ditanya, ya, kita apaan? Itu kita ngomong atuk juga kan timbulnya. Sejak 10. Ya, bulan lagi di check up ya. Iya, check up dah. Nih, wow. Ya, kebanyakan dah. Ya, nih, wow. Ya, komplikasi. Ya, gitu. Ya, dah komplikasi. Berarti tinggal seminggu lagi habis lah gitu. Gitu, ya. Dah, ya. Jangan gitu, ya, pada Allah dah. Ya, mandi malam, ya, sebelum subuh. Ya, siramin, ya. Mau panas kayak, mau dingin kayak. Itu ya, nanti siramin aja, nggak jadi ngapa-ngapa gitu ya, tuh guru amat tuh ya, disehat tuh
sampai umurnya 90-an lebih mau 100 ya mandi mulu ya amat ya itu ya nggak ada obat yang lain dikata itu gitu ya oh ya sehat ya nah, kita sakit itu ya Imam Syafi'i juga ada di apa tuh ya di kitab Ihya Ulumuddinnya tuh ya juz 1 ya itu untuk kesehatan tuh badan ya banyakin mandi gitu kata Imam Syafi'i itu banyakin mandi itu ya karena Allah udah janji tuh waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin kami jadikan air segala sesuatu tuh jadi hidup ya badan kita tuh ya kita minta kita baca tuh sambil mandi kita baca itu ya tuh ayat itu tuh hafalin tuh surat apa Anbiya apa ya ada tuh waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin sambil kita siramin air atau kita kucurin air tuh dari apa keran gitu ya kan air tuh langsung itu baca di hati kita sampai baca waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin ya Allah ya gitu hidupin ya gitu hati dan ya badan kita nih ya supaya hidup nah kalau badan kita hidup kan nggak sakit ya agak orang kalau hidup kan kalau yang nggak hidup kan apa sakitnya orang kata mati sebelah orang dulu kan gitu ya mati sebelah iya angin mereh gitu ya dulu kan gitu mati sebelah ya nah itu kan kalau mati kan berarti apa nggak hidup gitu ya mati nggak hidup gitu ya hanya kita minta sama Allah biar Allah kasih hidup ya gitu hati kita hidup badan kita hidup ya ahyi qulubana wa qawali wana ya Allah hidupin ya hati saya dan ya jasad saya qawalib tuh qalib ya jasad itu ya minta ya supaya hidup sambil kita mandi tuh ya guyuran siraman tuh di hati kita baca waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin itu waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin segera ya gitu ya sakit gitu ya tuh ya udah janji Nabi bilang ya kita sholat malam ngusir penyakit ya nah kita mandi tuh Imam Syarazi ya Syarazi tuh dalam kitabnya Fawaid itu ya mandi ngilangin penyakit ya mendatangin ke macam-macam datu ya kesehatan tuh ya Imam Syarazi tuh tidak ya dia neliti nah Allah juga di dalam Quran kan bilang gitu ya nah itulah ya waktu dengan kita tuh untuk ya jalanin kesehatan gitu ya kan kitanya aja yang males nih gitu ya jangan pakai apa ini malas apa tuh karena dingin ya karena ini giliran gerah aja mesin panas mau mandi giliran mesin dingin kagak jangan udah mandi aja mau panas kayak dingin kayak gitu ya oh ya tuh ya nah gitu ya nah sampai sini dulu dah Nabi Hurairah tuh ya gitu